Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Di antara dari nikmat-nikmatnya adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat menyimak pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Kemudian yang kedua kalinya adalah salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anak sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran yang kelima dari buku PAI-nya. Silakan dibuka halaman 89, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Oke, silakan dibuka. Oke, jika sudah dibuka, silakan diperhatikan. Tentunya dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini mungkin sebagian besar kita sudah mengetahuinya, ya, sudah mengetahuinya. Oke, yang pertama adalah kelahiran dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di sebuah kota, yaitu di kota Mesir. Ia dilahirkan dari ayahnya yang bernama Yasar dan ibunya bernama Yokhabil. Ya, ayahnya Musa bernama Yasar, kemudian ibunda bernama Yokhabil. Nabi Musa merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Musa adalah keturunan dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Yakub. Pada waktu itu di kota Mesir itu diperintahkan atau dipimpin oleh seorang raja, dan raja itu dikenal dengan kekejamannya dan kezalimannya. Ya, apalagi dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Mesir tersebut. Rajanya itu bernama siapa? Fir'aun. Ya, rajanya bernama Fir'aun. Ia memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Ya, ini kekejaman dari Raja Fir'aun dan kezalimannya. Siapa yang lahir ke muka bumi ini, ya, dan bayi itu seorang laki-laki, maka diperintahkan untuk dibunuh. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Ini salah satu kekejaman dari siapa? Raja Fir'aun. Sampai-sampai ia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Ya, nih, ya.
Fir'aun menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Sehingga apa? Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Ya, apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika Musa lahir, orang tuanya ini cepat-cepat menyelamatkannya. Dengan cara apa? Ia memasukkan bayi tersebut ke peti lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Ya, nih ayahnya Nabi Musa alaihissalam tadi, siapa nama tadi? Yasar, dan ibunya bernama Yokhabil menyelamatkan putranya tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, di Sungai Nil. Dengan harapan apa? Ada orang yang menemukan bayi tersebut dan mau merawat serta menjaganya dari kekejaman Fir'aun. Ya, mereka sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Bayi yang dihanyutkan itu dapat diselamatkan oleh orang yang baik. Orang yang mau menjaganya, mau merawatnya, dan mau menjadi penjaga dari kekejaman pada saat itu. Ya, tapi apa? Takdir Allah berkata lain. Ya, takdir Allah berkata lain. Peti itu didapati oleh sang istri raja yang kejam. Ya, sang istri dari raja yang zalim, yaitu siapa? Fir'aun. Siapa nama istrinya tersebut? Istrinya adalah Asiyah. Ya, Asiyah. Ya. Bayi tersebut dirawat dan dijaga, ya, jangan sampai ada yang melukainya, apalagi membunuhnya. Ya, berarti kan anak sekalian. Ya, berarti apa? Doa dari orang tua tersebut, ya, ayah dan ibunya Musa tadi, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang bikin deg-degan adalah yang menemui itu adalah seorang istri Fir'aun. Ya. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut dirawat dan dijaga baik oleh siapa? Asiyah. Tidak ada boleh yang melukainya, bahkan apalagi sampai membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam ini hidup besar di mana? Di kalangan seorang raja yang zalim, ya, seorang pemimpin yang kejam. Ya, Asiyah ini sangat senang menemukan bayi laki-laki yang didambakan selama ini. Ya, Asiyah ini selama ini ia mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Akhirnya ketika ia melihat seorang bayi laki-laki yang mungil, yang katakan ia sangat senang. Ya. Ya. Awalnya Fir'aun ingin membunuh bayi itu, tetapi istrinya justru memohon agar bayi itu diangkat sebagai anak mereka. Ya. Istrinya malah memohon kepada siapa? Sang suaminya yang kebetulan sebagai seorang raja untuk diangkat menjadi seorang anak. Ya, menjadi anak angkatnya. Lalu Fir'aun pun mengabulkannya, ya, memenuhi permohonan siapa? Dari istrinya, yaitu siapa tadi? Asiyah. Kemudian Asiyah memerintahkan pelayan kerajaan agar mencari orang yang dapat menyusui bayi itu. Kenapa? Seorang bayi itu membutuhkan
ASI, yaitu air susu ibu. Setelah dicari akhirnya ya, ibunda Musa datang menawarkan diri untuk menyusuinya. Ya. Ibunya Musa ya, melamarkan diri untuk menyusuinya. Sementara tidak seorang pun yang mengetahui bahwa bahwa wanita itu adalah ibu dari Musa alaihi salam sendiri. Ya, sejak saat itu Musa pun hidup di lingkungan istana Fir'aun yang kejam dan yang zalim. Sekarang kita masuk yang bagian B, yaitu Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Kenapa? Ya, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Diceritakan bahwa Nabi Musa ini menolong seorang dari Bani Israel yang sedang bertikai, berantem dengan golongan dari kaum Qibti. Akhirnya dari pertikaian itu, dari perkelahian itu, seorang dari golongan Qibti meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Dan ketika mendengar hal itu, Fir'aun pun marah besar kepada siapa? Musa. Ya, Fir'aun marah besar kepada siapa? Musa, yaitu anak yang diangkat menjadi anak dari kerajaan tersebut. Ketika Musa mengetahui bahwasanya sang raja marah besar kepadanya, akhirnya Nabi Musa melarikan diri, meninggalkan istana kerajaan tersebut. Kemudian ketika mengetahui hal itu, Fir'aun tidak mau kalah. Ia perintahkan pada pengawalnya untuk mencari siapa? Musa. Akhirnya Nabi Musa menyelamatkan dirinya ke negeri Madian. Ya, ke negeri Madian. Ya, di perjalanan ke negeri Madian tersebut, Nabi Musa sempat melihat sekelompok orang yang sedang rebutan, atau sekelompok kaum yang sedang rebutan mengambil sumur. Dan dari kelompok orang itu diantaranya adalah ada dua orang perempuan yang sedang ngantri untuk menimba air tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menolongnya, menimba air dari sumur itu. Kemudian dari kedua putri tadi adalah putri dari Nabi Syuaib. Lalu dari kedua putri tersebut mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu ayahnya. Nabi Syuaib lalu mengundang Musa alaihissalam ke rumahnya. Musa pun lalu dinikahkan dengan salah seorang dari anaknya tersebut. Kemudian yang bagian C adalah Musa diangkat menjadi rasul. Ya, setelah Nabi Musa alaihissalam membantu kedua putri dari Nabi Syuaib alaihissalam tadi, kemudian dinikahkan, kemudian mereka tinggal di kota tersebut, di daerah tersebut. Lalu setelah begitu lama, cukup lama tinggal di Madian tersebut, Musa memohon izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Musa dan istrinya melakukan perjalanan dari Madian ke Mesir. Setibanya di Bukit Tua, Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia diutus menjadi rasul. Ya. Ia mendapat wahyu bahwasanya ia diutus menjadi rasul bagi Bani Israel. Musa pun didampingi oleh saudara laki-lakinya, itu bernama Harun, ya, alaihi salam.
Sesampainya di Mesir, Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Seraya berkata apa? Aku ini adalah Rasul utusan Allah. Ya, dengan tegas Nabi Musa yang didampingi dengan saudaranya yang bernama Harun, ya, ia mengatakan, aku ini adalah Rasul utusan Allah. Engkau, kata siapa tadi? Nabi Musa, harus membebaskan Bani Israel dari segala bentuk penindasan. Ya, ini kata siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka hanya boleh menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan menyembah engkau, wahai raja. Ini tegas siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada sang raja, ya, sang raja Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun pun sangat marah. Ya, karena apa? Fir'aun selama ini ia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan, apapun perintahnya, apapun yang dikatakannya, maka harus ditaati, harus diikuti, harus tunduk. Tapi berkata lain, ya, Musa mendapat Fir'aun mendapat tantangan berita yang membuat dirinya marah besar. Selama ini ia mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan, ternyata ada orang yang mengajak dirinya untuk atau memerintahkan dirinya untuk membebaskan Bani Israel dari belenggu-belenggunya Raja Fir'aun tersebut. Nabi Musa lalu diminta untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah Tuhan, utusan Allah. Ini kata siapa? Fir'aun. Ya, wahai Musa, kalau seandainya dirimu adalah sebagai utusan Allah, coba tunjukkan buktinya. Ya, biasa seorang nabi itu selalu ada, ya, selalu ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, ya, atas pilihannya, utusannya, agar tidak agar melawan orang-orang di sekelilingnya. Maka dibuatlah pertandingan antara para tukang sihir kerajaan melawan Nabi Musa. Ya. Ya, dibuatkan pertandingan. Ya, dibuatkan pertandingan apa tadi? Tukang sihir. Kemudian waktu pun tiba, ya, hari yang mana ditentukan untuk pertunjukan antara pengawal raja dengan Nabi Musa alaihissalam. Pengawal raja yang diutus adalah para tukang sihir. Ya, mereka bertemu di tanah lapang, lalu orang-orang datang untuk menyaksikan, untuk melihat langsung siapa yang benar dan siapa yang salah. Para tukang sihir itu lalu melemparkan, ya, atas perintah siapa? Fir'aun memerintahkan kepada para tukang sihir untuk melemparkan tali-tali yang ada pada mereka tersebut ke tanah. Lalu apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Tali-tali itu berubah menjadi ular-ular. Ya, tali-tali tersebut berubah menjadi ular. Ya, tentu sebagai seorang manusia biasa, Nabi Musa ini merasakan apa? Ya, takut. Karena apa? Di depannya ada ular.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah mewahyukan kepada Musa agar apa? Melemparkan tongkatnya. Agar apa? Musa melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu pun berubah menjadi ular yang besar dan menelan semua ular-ularnya para tukang sihir. Ya, tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam tadi adalah menjadi seekor ular yang besar. Kemudian mengalahkan dari ular-ularnya para tukang sihir. Akhirnya para penyihir pun sadar bahwa Musa ini benar-benar seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari itu pula mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Musa sebagai rasulnya. Ya. Fir'aun pun sangat marah sekali. Orang yang dijagokan ternyata apa? Mengikuti perintah, mengikuti jalannya Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Musa adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian mereka ada yang disiksa oleh siapa? Fir'aun. Kemudian yang yaitu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, semakin hari Fir'aun ini semakin kejam, semakin gelisah. Karena apa? Di kota Mesir ada saingannya. Ya. Banyak orang-orang di kota Mesir tersebut mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Ya. Akhirnya apa? Oleh Nabi Musa pun memutuskan untuk mengajak kaumnya meninggalkan kota Mesir. Ya, Nabi Musa melihat karena kekejaman raja tersebut, ya, khawatir akan mencederai kaum atau pengikutnya, maka Musa mengajak kaumnya untuk tinggalkan kota Mesir. Lalu Fir'aun pun tidak mau diam. Ya, ia dan pasukannya mengejar dan para pengikutnya hingga mereka mendesak ke tepian Laut Merah. Ya, ini pengejarannya nih luar biasa. Raja dan pasukannya mengejar pasukan Nabi Musa bersama kaumnya sampai mereka terdesak di pinggir pantai. Tidak bisa lari lagi kemana-mana. Di depan mereka hanya adalah pantai. Di belakang mereka adalah musuh yang mereka takuti selama ini. Ya. Akhirnya Allah mewahyukan, ya, mendengar hal itu Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut. Ya. Bahkan di sebagian dari kaumnya bahwasanya Nabi Musa, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memberikan bukti atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu pula ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut pun terbelah menjadi dua. Ya. Akhirnya Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaumnya untuk melewati, ya, jalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terbelahnya lautan tersebut, sehingga mereka dapat menyeberangi laut. Ya, sehingga mereka dapat menyeberangi laut. Nabi Musa karena yang paling depan adalah Nabi Musa dan kaumnya akhirnya Nabi Musa pun lebih duluan sampai ke daratan atau ke tepian laut. Ya.
Dan di belakang mereka nabi pengikut pengawal dari Fir'aun dan pengawal-pengawalnya mereka tidak berpikir panjang, mereka tetap mengejar siapa? Musa alaihissalam dan kaumnya. Ketika mereka berada di tengah laut, tiba-tiba air laut pun menutup kembali. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya pun mati tenggelam di tengah laut merah. Kemudian mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dari kisah-kisah tadi Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf dan kitab Taurat. Dan di antara mukjizat ialah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Di antara mukjizat lain adalah tongkat ketika dipukulkan ke laut, tongkat laut itu terbelah menjadi dua. Kemudian di akhir pembelajaran ini anak-anakku sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang pertama, manusia tidak boleh bersikap sombong seperti siapa tadi? Fir'aun, sampai-sampai dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kita dilarang membangga-banggakan suku atau keturunan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang satu dari Pulau Jawa, yang satu Jakarta, membanggakan dirinya dan saya ini adalah orang Jakarta, tidak boleh. Atau saya ini orang kota, saya ini adalah orang kampung, juga tidak boleh. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Kemudian dan yang terakhir, taubatnya orang yang sekarat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, taubatnya orang yang sekarat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikisahkan bahwasanya Fir'aun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata taubatnya tidak diterima. Karena sedang sakarat. Kemudian yang terakhir adalah insyaallah pekan depan kita ulangan harian pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5. Mohon dipelajari dengan baik. Sekali lagi, untuk pekan depan PAI adalah ulangan harian yang ke-1, pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5. Sekian dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.